Ada asamun. Berapa lewat? Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik anak-anak, masih ingat dianya? Masih. Yuk. Kalau Kita suka bahasa Indonesia, kalau kita suka bahasa Indonesia, jangan lupa huruf-huruf, jangan lupa kata-kata, buat kalimat seru. saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yes. Yes. Kapan, B? Is the best. Ya, luar biasa. Bisa duduk dengan baik. Cek kebersihan dulu sebelum kita belajar. Sudah bersih? Sudah. Baik. Bagaimana anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Iya. Yang kenapa? Lomba. Oh, lomba. Mau nanti kita doakan dianya yang lagi izin sekarang supaya sukses dalam lomba. Baik. Hari ini kalian akan belajar tentang sesuatu. Mungkin kalian bisa mengingat-ingat apa sebelumnya. Bisa kalian simak dulu video tentang apa ini ya. Silakan disimak dulu. Tak dimungkiri, sudah banyak penduduk di dunia ini yang melakukan operasi plastik. Mereka melakukannya mungkin karena beberapa alasan, seperti tidak percaya diri atau tidak puas dengan penampilannya. Operasi plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi, kenapa dinamakan operasi plastik? Bukan berarti operasi menggunakan bahan plastik ya. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu operasi yang artinya pembedahan dan plastik yang berasal dari bahasa Latin plastikos yang artinya membentuk atau berubah bentuk. Pemirsa, sebelum perjumpaan pada kali ini, kita terus berita selanjutnya dari kegiatan ini. Saya Ibu Suryati bersama dengan petugas, kami undur diri informasi dari sebelumnya. Nah, itu sudah kalian menyimak apa yang ditayangkan itu? Sebuah berita atau informasi tentang apa, Nak? Tentang operasi plastik. Jadi kalian bisa mengerti apa yang disampaikan dari video itu? Ya, berarti wawasan kalian akan bertambah dari video tadi. Dan apa kaitannya dengan pelajaran sekarang dengan yang pertemuan pertama? Apa itu? Kalau yang pertama teks berita juga. Tapi ngapain kalau pertemuan pertama? Mencari unsur. Sekarang mari kita lihat apa yang sekarang kita akan pelajari. Oke anak-anak, siap? Siap.
tentang apa nak? Tentang struktur teks berita. Nah, sekarang boleh kalian baca. Ibu melakukan pelajaran ini di KD 3.2. Silakan dibaca bersama-sama biar kalian memahami apa yang kalian akan pelajari sekarang. Oke, siap? Silakan menelaah struktur teks berita dan kebahasaan teks berita, mengembangkan informasi yang benar dibaca. Adapun tujuannya apa nak? Menganalisis struktur teks berita yang meliputi ada bayangan? Ini Duto Sebaya sudah membuat video juga seperti ini. Bisa kalian lihat supaya kalian cepat paham. Untuk menganalisisnya itu, kalian butuh apa di sana? Hah? Butuh teks. Setelah butuh teks, lanjut menganalisis dengan cara mencari napi, mencari apa? Strukturnya, yaitu ada? Ada? Itu nanti kita akan analisis. Oke, siap? Untuk menganalisisnya itu kalian akan belajar melalui teknik apa ya? Teknik main supaya kalian apa? Ada yang bisa? Yuk, Pani, jelaskan. Mind mapping merupakan suatu metode pembelajaran di mana kita mempresentasikan suatu informasi ide baru melalui sebuah peta pemetaan yang berkesinambungan. Ada yang sama pemikirannya dengan si Pani? Hah? Sama? Ada. Kelompok 5. Kelompok berapa? Hah? Ya, oke. Kalian sudah mengetahui hal-hal yang akan kalian lakukan melalui apa? Melalui main mapping. Di sana juga kalian memakai apa nanti bisa menemukan ide-ide gagasannya itu dengan apa? Spin. Oke, itu bagaimana? Siap? Siap. Oke. Baik, sambil menyimak nanti apa yang kalian harus kerjakan. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Kelompoknya ada 8 ya? Masing-masing kelompok sudah ada rektornya atau ketua kelompoknya? Di sini ibu memakai metode pembelajaran ini. Ibu memakai model pembelajaran discovery learning. Pendekatan ibu memakai scientific. Nih, tekniknya memakai mind mapping. Paham ya nak? Kalau begitu mari kita lakukan itu. Sudah siap? Setiap kelompok mari ke ibu ngambil LKPD-nya. Bagikan potongan-potongan ke kertas teks yang kalian akan analisis seperti itu. Dan LKPD-nya apa tugasnya nanti kalian baca dulu. Setelah dibaca, disimak. Setelah disimak, kalian akan mampu mempresentasikan ke depan. Bagaimana, siap? Siap. Adapun nanti tagihannya seperti ini ya. Tagihannya setelah present kalian menyetorkan tagihan seperti ini nanti.
dalam pelajaran menganalisis ini menggunakan teknik mind mapping. Silakan. Nah, waktunya udah habis nih. Oke, baik. Ibu lanjut. Oke, perhatikan itu spin. Belongnya. Nomor berapa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok lain harus apa? Nanti menanggap. Silakan nomor 2 maju. Apa yang sudah bisa dianalisis? Ya, bisa. Ya, cepat. Satu orang boleh. Iya. Bentar dulu. Bentar dulu. Yang lainnya, kalian bisa memberi masukan nanti. Udah? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan struktur teks berita kami melalui mind mapping. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilo Aprilia Purnami Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Buddha Lestari. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Putri. Kami kelompok 2 menganalisis guntingan-guntingan teks tadi melalui adik simbang, di mana jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan kami masukkan di kepala berita, dan jawaban pertanyaan bagaimana, mengapa kami taruh di tubuh berita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itu aja. Udah ya? Ya, silakan. Ada yang menanggapi? Ada yang nanggapin? Silakan. Kelompok 1. Apakah presennya sudah? Sudah. Sudah. Kepala berita didapat dari apa itu? Karena menganalisis berarti kalian mendapatkan dari apa? Jadi apa? Dari apa aja kalian menganalisisnya? Dari unsur-unsur ada? Dari apa lagi? Udah, silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Apa? Apa saja silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Putu Sifani. Perkenalkan, nama saya Fadil Skariase. Baik, kita akan lanjutkan dalam presentasi kali ini. Dalam menganalisis suatu struktur berita, kita harus mengetahui unsur-unsur dari suatu berita. Yang pertama, ada unsur-unsur tersebut adalah adik simbang. Struktur dari berita yaitu pertama ada judul berita, bisa dilihat dalam layar. Judul berita merupakan kata kunci dari suatu berita yang menggambarkan keseluruhan berita. Biasanya dibuat menarik agar pembaca tertarik untuk membaca suatu berita. Yang kedua yaitu kepala berita. Kepala berita biasanya berisi unsur berita minimal 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya ada badan berita. Badan berita biasanya berisi unsur-unsur lanjutan seperti mengapa dan bagaimana. Kemudian informasinya lebih terperinci lagi. Yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita merupakan berisi data-data atau informasi-informasi tambahan yang mendukung suatu berita. Jika dihilangkan pun struktur ini tidak apa-apa jika dihilangkan, tapi bisa mendukung suatu berita. Baik, sekian presentasi dari saya kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Kelompoknya sudah bertanya. Silakan ditanggapi. Masuk.
Silakan duduk. Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf dan kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Itu sudah mengakhiri kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami di nomor 1. Di sini kami akan presentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Bisayana. Nama saya Muhammad Bayuda. Perkenalkan nama saya Dr. Abasari Panyaha. Perkenalkan nama saya Rina Sekolah. Kami mendapatkan teks berita ini melalui Spinwheel. Setelah kami mendapatkan informasi yang sesuai, kami kembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang akan dijadikan teks berita. Kami merangkai kalimat tadi menjadi kerangka berita yang membuat judul, teras, tubuh, dan ekor berita. Kami mendapatkan kepala berita dari keseluruhan isi berita. Dari teks berita kami dapat dari unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Tubuh berita kami dapat dari unsur mengapa, bagaimana. Kemudian ekor berita kami dapat dari isi berita yang tidak penting. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami dengan nomor 1. Om Santi 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 Om. Setelah presentasi, kalian punya perasaannya seperti apa? Kelompok 6. Nomor berapa? Nomor 1. Kelompok 7. Wah. 2. Oke, udah 5. Kelompok 3. 8. Kelompok 4. Nomor? Nomor 1 ya. Kelompok apa belum? Kelompok? Kelompok 8? Sudah. Tadi semua sudah punya perasaan, sudah ada yang plong ya. Nanti kalian melalui mind mapping ini nih temannya sudah mempresentasikan. LKPD-nya silakan isi. Sudah? Yang belum dilanjutkan, ada waktu lagi 3 menit.
APD-nya yang sudah. Nih, silakan. Supaya bisa kita menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Baik, siapa yang sudah silakan ke sini bawah. Kelompoknya, kelompok 1 udah? Kelompok 2? Ayo. Ya. Nah. Kelompoknya sudah. Baik, kalian bisa dibaca ini dalam menyimpulkan apa yang kalian sudah kerjakan tadi. Silakan dibaca. Mari kita simpulkan sama-sama. Cara menganalisis tadi bagaimana? Udah. Metodenya apa? Penelitiannya menggunakan analisis teknik. Terus kesimpulan itu dari tadi kalian melakukan kegiatan ini, Ibu menggunakan model pembelajaran apa, masih ingat? Discovery learning. Pendekatannya saintifik dengan berkelompok. Kalian membentuk kelompok. Oke, sudah itu kita menggunakan apa? Teknik main untuk menganalisis. Ayo, jelaskan ngomongnya. Dengan main muffin kalian suka enggak? Bagaimana? Ya, ada yang belum bisa. Kalau belum bisa nanti tutor Sebaya untuk menjelaskan apa yang sudah kalian paham supaya kita sama-sama. Tadi kalian sudah mengawali dengan doa, berarti kalian itu sudah apa? Memohon sesuatu untuk pembelajaran kita bermakna sesuai dengan tujuan. Terus apa lagi? Melakukan kegiatan pembelajaran dengan main. Nah, setelah itu kalian present. Setelah itu kalian menjawab LKPD yang Ibu sudah kasih. Bagaimana? Kesimpulan hari ini bagaimana? Ayo, sama-sama kita baca. Tadi saya mampu menemukan peristiwa, benar nggak? Mampu. Nah, terus mampu mengumpulkan informasi. Ya, mencatat hal-hal penting, maksudnya apa? Ide, gagasan, apa lagi? Unsur-unsur informasi. Ya, sudah. Setelah itu dari segi struktur, ada apa? Dalam strukturnya ada apa, Nak? Seperti piramida terbalik. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham itu semua. Nah, karena hari ini kita sudah belajar, bagaimana perasaan kalian? Bisa dipahami tujuan pembelajaran Ibu hari ini seperti itu? Bisa dimengerti? Bisa. Untuk ke depan, apa yang Ibu tingkatkan lagi? Lebih apa? Ibu akan mencari teknik yang lebih lagi ya, karena sesuaikan dengan pelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini
Ada yang tidak senang? Semuanya senang? Oke, apa alasannya? Berarti kalian sudah bisa dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak mengenal menjadi kenal. Oke, jadi kalian yes, seperti yel-yelnya tadi. Saya bisa. Coba. Saya bisa. Saya bisa. Yes. Tepuk tangan dulu. Karena kalian sudah melakukan semuanya, Ibu ucapkan terima kasih. Berarti pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dalam pembelajaran itu apa yang menjadi tujuan kita bersama bermakna. Itu yang Ibu harapkan. Oke? Nah, adapun pesan dari Ibu, nanti pelajaran nanti akan menyambung dengan pelajaran kemarin kan kemarin kan unsur, sekarang kan apa menganalisis apa sekarang struktur. Nanti siap-siap kalian belajar apa struktur kebahasaan. Nah, di sana lebih nambah lagi ilmu kalian. Bagaimana, siap? Siap. Oke, karena kalian sudah melakukan kegiatan itu, mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Kalian puas. Ibu cuma pesan satu hal sebagai motivasi kehidupan kalian. Kalian harus tetap belajar dengan giat. Lagi belajar dengan semangat. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan kita dapat? Itu menjadi kalian akan menjadi percaya diri. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Yuk, silakan. Pada arsana Matura para santi. Om Santi 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 Om.